Bab 1230. Hanya bisa menduduki peringkat kedua. Erik Kin sama sekali mengabaikannya dan dengan cepat meninggalkan alun-alun. Ketua Asosiasi Wu, anak ini sangat keras kepala. Aku akan menanganinya nanti. Sekarang, apakah sudah waktunya mengumumkan hasilnya? Tanya An Den Kong. Pada saat ini, beberapa waktu telah berlalu. Ada keributan di tempat penonton, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sebaiknya periksa lagi. Orang tua berambut abu-abu itu merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin saja kita benar-benar telah melewatkan sesuatu. Ini, kita semua sudah memeriksanya, apalagi yang bisa diperiksa, jelas-jelas ini karena Erik Kin yang tidak menerima kekalahannya. Kata An Den Kong dengan tak berdaya. Mari kita periksa lagi. Orang tua itu juga merasa tidak ada masalah, tetapi jika benar-benar ada kesalahan langkah sekecil apapun, maka pasti akan mengarah pada hasil yang salah, maka mereka semua pasti akan merasa malu. Ketika pria tua berambut abu-abu itu berbicara, semua orang hanya bisa kembali memeriksanya dengan hati-hati. Apa yang kalian semua temukan? Orang tua itu bertanya. Bil Zihuo lebih baik. Semua orang berkata sambil menggelengkan kepalanya. Erik Kin adalah benih yang baik, tetapi sayang sekali dia tidak memiliki temperamen yang baik, akan sulit untuk menjadi senjata yang hebat di masa depan. Orang tua berambut abu-abu itu berkata, kalau begitu umumkan hasilnya, Tuan Muda Ye adalah yang pertama dan Erik Kin adalah yang kedua. An Den Kong mengangguk, menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Tuan Muda Ye yang dibawanya menduduki peringkat pertama, yang jelas merupakan alat tawar-menawar yang penting untuk pemilihan ketua asosiasinya di masa depan. Dia dengan cepat melompat ke atas panggung yang tinggi, bersiap untuk mengumumkan hasilnya. Namun pada saat ini, sebuah awan tiba-tiba muncul di langit yang jauh. Di antara berbagai awan, sebuah kapal terbang yang halus dan cantik, seperti perahu yang dicat, perlahan-lahan mendarat di atas alun-alun. Sebuah sosok terbang dan mendarat di alun-alun. Haha, sepertinya aku tetap telat selangkah. Ini adalah pria tua berjubah ungu, dengan corak kemerahan di wajahnya dan perawakan yang tinggi. Meskipun wajahnya tersenyum, tetapi dia tidak pemarah dan bergengsi, membuat orang merasa berada di posisi teratas untuk waktu yang lama. Ketua Asosiasi melihat orang yang datang, termasuk pria tua berpakaian abu-abu, raut wajah mereka sedikit berubah dan semua orang segera memberi hormat dengan hormat. Bahkan Tuan Muda Ye yang selalu bertingkah sombong, juga membungkuk dengan hormat. Nama pengunjung tersebut adalah Fan Dilei, yang merupakan ketua asosiasi klub apoteker wilayah timur. Dia bertanggung jawab atas semua klub apoteker di puluhan juta tanah di wilayah timur. Alkemis di wilayah timur yang dapat dikatakan memiliki status tertinggi dan tentunya memiliki kemampuan yang paling kuat. Wade sempat sedikit terkejut, ketua asosiasi yang membidangi klub apoteker di wilayah timur. Dia sangat sibuk dan jarang mengunjungi kota kuno Donghuang, apalagi dia tidak pernah memberitahu mereka sebelumnya. Aku khawatir dia juga datang karena acara leluhur. Haha, tidak perlu sungkan-sungkan, aku rencananya ingin melihat persaingan apoteker, tidak disangka bisa bertemu gadis suci dari Paviliun Tian Hai di tengah jalan dan mengobrol sebentar dengannya, tidak disangka telah memakan waktu yang begitu banyak. Orang tua itu tersenyum tak berdaya. Senior, tampaknya aku telah menunda waktumu. Di dalam kapal terbang tersebut, seorang wanita berkerudung dengan sosok yang anggun perlahan turun, bertemperamen anggun, seperti peri dan langsung menarik perhatian banyak orang saat muncul. Haha, gadis suci Yu, jangan berbicara seperti itu, kata Fan Dilei sambil menggelengkan kepalanya. Orang ini adalah Chelen Yu, dia diinstruksikan oleh para ahli Taurat Paruhbaya untuk mengikuti upacara leluhur klan Donghuang, namun Paviliun Tian Hai berjarak cukup jauh dari wilayah timur, jadi dia datang terlambat pada hari ini. Selamat datang gadis suci.
Ketika mendengar bahwa pengunjungnya berasal dari Paviliun Tianhai, Andenkong, Wade dan yang lainnya tidak berani mengabaikan. Paviliun Tianhai, namanya sama dengan Paviliun Jubao. Jika Van Lei adalah ketua asosiasi klub apoteker wilayah timur, kekuatannya sangat besar di wilayah timur, tetapi Paviliun Tianhai memiliki kekuatan di seluruh benua. Aku hanya datang ke sini untuk ikut bersenang-senang, jadi aku tidak akan mengganggu kalian. Chen Yu tersenyum, melangkah mundur dan berdiri di samping. Hei, dua pil dewa ini. Van Lei mengangguk, lalu melihat dua pil dewa di depan semua orang, matanya berbinar, dia mengambil dan melihatnya. Menjawab pertanyaan ketua asosiasi, ini adalah pil yang dibuat oleh dua alkemis jenius pada persaingan kali ini. Jelas Andenkong. Luar biasa sekali, kalian memiliki bakat seperti itu dari kota kuno Donghuang, sangat bagus. Mata Van Lei sedikit berkedip dan mengangguk setuju. Baiklah, aku tidak akan membuang-buang waktu kalian, mari kita umumkan hasilnya. Van Lei meletakkan pil mujarab dan berkata, Ketua Asosiasi. Pada saat ini, Wade tiba-tiba mengertakkan gigi dan melangkah keluar. Aku ingin bertanya pada ketua asosiasi, mana dari kedua pil ini yang menempat peringkat pertama dan yang kedua? Begitu dia mengatakan ini, ada keheningan lagi di dalam arena. Banyak orang memandang Wade dengan heran. Wade mengertakkan giginya, dia sangat mengenal Eric Kin dan percaya bahwa Eric Kin bukanlah tipe orang gila paranoid yang suka memberontak dan tidak bisa menerima kekalahannya. Karena Eric Kin telah mengatakan bahwa dia menang dan mereka tidak bisa melihat perbedaannya, maka dengan kekuatan ketua asosiasi, maka dia pasti bisa melihat perbedaannya. Wade, apa maksudmu? Andenkong dengan dingin mendengus, kami memiliki selusin master obat dan telah memeriksanya 2 kali. Maksudmu kita semua adalah orang yang tidak berguna sampai tidak bisa membedakan pil dewa tingkat 1. Aku tidak bermaksud seperti ini, tetapi karena ketua asosiasi sudah berada di sini, untuk memastikan keadilan, seharusnya kita bisa meminta tolong padanya untuk memeriksanya. Kata Wade sambil mengertakkan giginya. Dia tahu bahwa dengan melakukan itu, dia pasti akan menyinggung beberapa master obat yang berpikiran sempit, tetapi demi kebenaran, demi Eric Kin tidak dianiaya secara tidak adil, dia tidak bisa terlalu memikirkan banyak hal. Van Lei mengangguk, tidak ada salahnya baginya. Dia mengambil pil dewa dan melihatnya beberapa kali lagi. Pil Zihuo ini dibuat oleh Tuan Muda Ye. Ketua asosiasi tersenyum, sudah mengetahui jawaban di dalam hatinya dan dia berkata, aku sudah beberapa tahun tidak melihat kamu bisa membuat pil mujarab sampai seperti ini, benar-benar sangat baik. Terima kasih senior. Tuan Muda Ye juga sedikit tersenyum, merasa cukup bangga. Raut wajah Wade tampak kaku, sedikit kecewa. Benar saja, apakah pikirannya yang salah? Tidak heran lagi. Andenkong mencibir dan berkata, Wade, kamu semakin lama malah menjadi semakin bodoh. Ucapan omong kosong bocah yang keras kepala dan gila itu, kamu malah menganggapnya dengan serius. Kamu juga mengatakan bahwa kami telah salah menilai. Apakah kamu juga mengira kami adalah orang yang tidak berguna dan idiot? Pil es roh ini, meskipun ada 100 master obat melihatnya, juga tidak bisa dibandingkan oleh pil Zihuo. Andenkong semakin bicara semakin heboh, di hadapan ketua asosiasi, supaya bisa menekan Wade, dia tentu tidak akan melepaskan kesempatan ini dan ini juga bisa memberi apoteker lain opini yang negatif terhadap Wade. Tunggu. Tetapi pada saat ini, Van Lei menyela Andenkong, dia mengerutkan keningnya dan berkata, apa yang kalian bicarakan? Pil es roh ini tidak lebih baik dari pil Zihuo. Tentu, ketua asosiasi, ini adalah hasil yang telah diakui oleh orang-orang, hanya Wade yang melindungi kekurangan dan menentang hal ini. Kata Andenkong. Wade, apakah menurutmu pil es roh ini lebih kuat?
Van Lei sedikit banyak telah mengerti masalah ini. Betul. Wade mengertakkan gigi. Pada titik ini, dia hanya bisa bertahan sampai akhir. Semua master obat mengatakan bahwa pil Zihuo harus menjadi yang pertama, tetapi kamu bersikeras bahwa pil es roh lebih baik. Sebuah senyuman muncul di wajah Van Lei dan berkata, kamu sangat baik. Hah? Ketua asosiasi, apakah kamu tidak melakukan kesalahan? Anden Kong tercengang dan sesaat merasa ada yang tidak beres. Tidak. Van Lei berkata dengan enteng, menurutku, pil Zihuo ini sangat bagus, tetapi hanya bisa menduduki peringkat kedua. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.